Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Permisa sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kita akan membahas tentang pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari diturunkannya Quran surah Al-Quraisy ayat 1-4. Di sini Allah mengatakan li'ila fi Quraisy, demi adat istiadat dan kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Di sini Allah mengatakan bahwasanya kaum Quraisy melakukan sebuah rihlah, yakni perjalanan dagang, yakni perjalanan yang cukup jauh, dilakukan 2 kali dalam setahun, yakninya pada musim dingin mereka pergi ke negeri Syam, dan pada musim kemarau mereka pergi ke arah Yaman. Mengapa mereka melakukan hal ini? Ini disebabkan karena adanya sebuah adat dahulu kala pada kaum Quraisy, yakninya yang disebut dengan al-iftira, yakni mereka pergi ke suatu tempat ketika mereka dilanda kelaparan. Mereka pergi ke suatu tempat yang cukup jauh dari kota Makkah. Mereka berdiam diri di sana, mendirikan tenda hingga mereka mati kelaparan di sana. Suatu hari Bani Makhzum akan melakukan al-iftira, yakni mereka akan melakukan hal tersebut karena mereka sedang dilanda kelaparan. Maka kabar ini terdengar oleh kakek Nabi SAW, yakni Hashim bin Abdi Manaf. Lalu kakek Nabi SAW memanggil para petinggi Quraisy dan berdiskusi tentang masalah ini. Dan akhirnya kesepakatan terjadi, yakninya mereka akan melakukan sebuah perjalanan, yakni perjalanan dagang yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian mereka, dengan tujuan, dengan keuntungan yang sama. Apa yang didapat oleh si kaya, itu pula yang akan didapat oleh si miskin. Mungkin dari inilah Allah mengistimewakan mereka dengan menurunkan Quran surah Al-Quraisy ini. Dengan ini perekonomian mereka dapat teratasi. Allah memuji mereka dengan hal tersebut. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Kronologinya ayat ini adalah mereka masih mengubudiahkan diri mereka kepada Allah, yakninya mereka mentauhidkan Allah selama 10 tahun. Di kala mana di saat itu tidak ada manusia yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat selanjutnya alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di sini Allah mengabulkan dan menepati janji-janjinya kepada kaum Quraisy, yakninya Allah melepaskan mereka dari kelaparan dan melepaskan mereka dari rasa takut. Allah melepaskan mereka dari kelaparan, yakninya Allah kasih mereka solusi, yakninya mereka melakukan perjalanan dagang, yakninya pergi ke Syam dan ke Yaman. Dan yang kedua, Allah melepaskan mereka dari rasa takut, yakninya Allah membebaskan mereka dari penyerangan pasukan Abraha, pasukan gajah, yang mana di kala itu pasukan tersebut ingin menghancurkan kota Ka'bah. Mungkin hanya ini yang dapat Ana sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.